Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik, Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah, setelah diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik daratan rendah, daratan tinggi, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Padi, Bu. Gambar padi. Gambar padi. Padi, Bu. Nah, iya, ini adalah tanaman padi. Padi itu adalah tanaman yang bijinya itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia setiap hari. Ada yang tahu apalagi tentang padi selain yang Ibu sebutkan tadi? Ya, Tiara? Padi itu tumbuh di sawah di daratan rendah. Bagus. Kalau Mutia, tahu tidak tentang padi? Tidak tahu, Bu. Oh ya udah, Ibu jelaskan ya. Jadi padi itu adalah makanan pokoknya masyarakat Indonesia. Padi itu, tapi bukan padinya yang dimakan ya, tapi diolah dulu hingga menjadi beras. Kemudian dimasak menjadi nasi. Kemudian padi itu merupakan sumber daya alam hayati dan juga kaya akan karbohidrat. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah teks tulisan. Teks bacaan, oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk aja, Bu. Oke, kalau gitu Mutia baca bagian pertamanya ya. Oke, Bu. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Tiara bisa bantu Ibu bacakan. Mikrofonnya mati, hidupkan dulu ya. Iya. Bisa, Bu. Ya, lanjut. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji
atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Oke, Ibu lanjutkan ya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang kita sebut sebagai beras. Nah, setelah kita baca dan juga kita perhatikan tadi teksnya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, apa isi bacaan di atas? Ada yang bisa jawab tentang apa tadi bacaannya? Mutia, Bu. Iya, silakan Mutia. Bacaan tadi berisi tentang tanaman padi. Oke, kita lihat jawabannya benar atau tidak. Berisi tentang tanaman padi, benar sekali. Selanjutnya kita lanjutkan. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat di Indonesia? Tiara tahu jawabannya? Tahu, Bu, karena masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi tanaman padi. Karena banyak masyarakat. Betul sekali. Selanjutnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Mutia mau jawab, Bu. Ya, silakan. Padi itu tumbuh di daerah panas yang daerahnya curah hujannya tinggi. Kita lihat. Tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Oke, benar sekali. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah menyiapkan buku dan penanya kan? Sudah, Bu. Nah, jadi setelah kita membaca teks tadi dan juga menjawab pertanyaan, Ibu meminta anak-anak untuk menuliskan 3 tahapan pertumbuhan padi. Kalau kalian memperhatikan, ada tadi di teksnya. Silakan dituliskan dan Ibu beri waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit. Oke, Bu. Oke, sudah selesai 5 menit. Udah selesai kan menulisnya? Sudah, Bu. Oke, bisa diperlihatkan sama Ibu apakah benar menulis atau tidak? Ini, Bu. Oke, iya. Bagus. Nanti tolong jawabannya difotokan dan kirim ke Ibu ya. Oke, siap, Ya, Bu. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya 3 gambar. Yang pertama adalah gambar apa ini? Gambar pantai. Iya, di Nelayan. pantai, bapak-bapak nelayan yang sedang menangkap ikan. Kemudian yang di tengah ini, ada yang tahu ini apa? Bukit. Sawah. Iya, sawah, bukit. Terus yang terakhir? Sawah. Sawah. Itu sawah. Jadi gambar pertama ini gambar pantai. Yang kedua itu adalah dataran tinggi. Kan ada bukitnya. Nah, yang ketiga itu dataran rendah, sawah. Nah, baca judulnya kan membuat pertanyaan. Jadi, Ibu minta anak-anak Ibu sekalian untuk membuat beberapa pertanyaan di buku latihannya tentang 3 gambar ini. Apa saja yang ingin kalian ketahui tentang gambar ini? Ibu kasih waktu lagi 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, udah ya. Jadi sebelum Sudah, Bu. itu kita baca dulu ini. Ada yang mau kasih dulu pertanyaannya apa? Satu Saya mau cukup. nanya, Bu. Iya, silahkan. Apa itu pantai, Bu? Oke, kita catat dulu pertanyaannya. Tiara mau nanya? Mau, Bu. Iya, silahkan. Berapa tinggi dataran tinggi? Oke, kita catat dulu pertanyaannya. Nah, kita baca dulu ini. Informasi. Pantai adalah, nah ini jawaban dari pertanyaan Mutia tadi. Mutia tadi bertanya pantai itu apa? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi. Ini jawaban dari pertanyaan Tiara tadi. Yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan juga tebu. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini mengenai tumbuhan, yaitu padi. Padi adalah tanaman yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ya, benar, yang diolah untuk menjadi nasi. Kemudian juga ada pantai. Pantai itu biasanya ada di dekat laut. Kemudian ada dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, Ibu rasa sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan PR atau tugas kepada anak-anak untuk bertanya kepada orang tua kalian di rumah tentang bagaimana caranya menjaga keberadaan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Pasti ibu kalian suka kan bercocok tanam, menanam bunga. Nah, Suka, Bu. Ya, jadi Ibu minta Mutia dan juga Tiara untuk bertanya kepada mamanya atau ibunya bagaimana caranya merawat tanaman itu supaya tetap hidup dan bagus pertumbuhannya. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk memakai masker dan rajin mencuci tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.